biasa Ustadz Maulana sampai sedih loh ngelihatnya ini. Memang ini sangat menginspirasi banget ya. Jadi jangan segala sesuatunya menjanjikan orang-orang tuh yang udah muluk duluan ternyata isinya mengecewakan. Tapi kalau ini orang lihatnya udah segala sesuatu yang mungkin biasa aja awalnya tapi pas dibuka alhamdulillah sangat menyenangkan gitu loh. Enggak. Kenapa saya agak sedih banget karena ekspresi yang menerimanya itu luar biasa. Iya, ini Kita Masya membayangkan Allah. suasana mereka yang sangat butuh, mungkin dikasih mie instan aja sekardus gitu, mereka sudah bahagia. Sudah bahagia banget. Apalagi pastinya. setelah dibuka, Ada uangnya. tiba-tiba ada uang 1 juta dia. Ya Allah. Ini Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi cerita nih dengan narasumber inspiratif kita. Yang bersangkutan tadi nih Ustadz nih, ada Tom Liwafa. Tom Liwafa ini Masya Allah. Assalamualaikum Mas Tom. Mas Tom. Halo, wah Mas Tom. ini dia. Mas Tom muda hari ini nih. membuat saya nangis. Terharu. Gimana Ya, kabarnya Mas? Ya. Sehat Mas? Baik. Iya, ini kita ngeliat tayangan barusan nih ya, kita udah sama-sama nonton tadi sama teman-teman ini ya. Terus tadi Mas Tom tuh saya lihat berkeliling sama teman-teman tuh ngasih mie instan dan uang tunai. Apa sih yang bikin Mas tuh pengen banget ngasih bantuan ke mereka Mas? Apa ini ada salah satu bentuk pembalasan Mas? Yang satu lagi tuh yang tadi saya ceritain di YouTube juga ya, asal Bandung yang lagi prank-prankan bagi sembako isinya sampah gitu. Itu bagaimana Mas? Ya, jadi gini sebenarnya kan sebelumnya saya sudah bergerak dari beberapa bulan yang lalu itu untuk bagi-bagi pada waktu itu pertama kali saya adalah bagi-bagi nasi kotak sejumlah 1.700 kurang lebih ya ke rumah sakit seluruh Surabaya. Masya Allah ya. Itu inisiatif saya pribadi. Terus kemudian saya bikin komunitas namanya Entrepreneur versus Corona. Di mana Entrepreneur versus Corona ini isinya pengusaha, rata-rata pengusaha Surabaya, pengusaha muda, yang kemudian kita kumpulin semua Ustadz. Kita juga udah ngasih donasi beberapa yang diterima langsung oleh Bu Wali Kota, Bu Tri Risma hari ini. Juga satu engkel untuk APD juga kita juga udah sering ngasih juga dari individu kita masing-masing. Nah, terus mungkin untuk menanggapi video itu apakah itu reaksi balasan? Sebenarnya sejujurnya kita kecewanya adalah ketika kita teman-teman semua terutama entrepreneur ya, kita sudah berbagi segala macam kok tiba-tiba malah yang viral itu adalah video yang menurut saya mohon maaf itu kurang edukatif ya. Iya Jadi, betul, setuju saya. seperti itu yang viral. Akhirnya ya sudah, yang sebenarnya kita cuma foto dokumentasi saja dan memang lebih banyak yang nggak difoto. Akhirnya ya sudahlah kita inisiatif. Saya sama rekan saya bikin video Ustadz. Jadi saya bikin video. Nah saya juga nggak tahu kok kemudian videonya juga viral gitu loh. Ya dia. Iya, jadi saya kayak juga semacam satu hadiah juga ya, jadi ya nggak nyangka juga kalau bakal video jadi viral. Mas kalau boleh saya tahu nih, dana yang disalurkan ini dari duit kantong sendiri atau mungkin dari pengumpulan dana dari teman-teman tadi? pribadi. Sejujurnya pribadi ya, apabila saya video itu pribadi, tapi ada beberapa kayak kita ada beberapa ton beras ya untuk pemerintahan itu kita patungan. Jadi memang saya selaku owner juga dari bukan owner ya, lebih kepada kepala gerakan ini juga punya lebih banyak untuk menyumbang. Jadi seperti itu. Justru saya sih kalau ngeliat kayak gini-gini justru ya Mas makasih banyak ya Mas ya, kalau mudah-mudahan orang nggak menyanggap ini ria gitu loh, karena memang ini yang perlu dicontoh gitu ya kan, karena supaya bisa menggerakkan hati orang lain juga untuk bisa sama-sama membantu yang lain. Cuma pertanyaan saya yang berikutnya nih Mas, ini kan bicara masalah tentang pandemi saat ini kan pasti kena dampak ke bisnis ya Mas ya, benar nggak Mas ya? Apa mungkin kalau misalnya memang Mas sudah punya dana cadangan untuk bisa membantu orang lain atau bagaimana Mas? Ini kan pasti perusahaan juga lagi goyang juga biasanya. Sejujurnya kalau misal saya kan punya beberapa usaha. Iya. Saya pikir ada hampir 10 usaha di bidang fashion, ada di bidang F&B, ada juga di bidang entertain yang di mana beberapa usaha saya itu tutup Mas sejujurnya. Kalau misalnya mau hancur ya hati juga hancur sebenarnya. Kenapa nggak uangnya buat tutup pengesahan aja Mas, buat supaya perusahaannya nggak hancur gitu malah justru membantu orang. Kenapa Mas? Penasaran saya jadinya. Kemanusiaan ya. Menurut saya kalau misal kita berbicara tentang keuntungan dan keuntungan, saya pikir saya pribadi bukannya sombong atau apa, mungkin untuk 2-3 tahun tanpa saya bekerja pun insya Allah saya masih ada gitu loh kalau misal tabungan gitu loh. Amin. Alhamdulillah usaha saya lancar semua.
kalau sekarang usaha menjadi nggak lancar, ya saya pikir sekarang seluruh dunia juga usahanya nggak ada yang lancar sekarang. Betul, Ya, betul, betul, jadi ya, betul. ya dengan kita kemudian kesusahan seperti ini, saya pikir sebenarnya Ustadz lebih banyak yang susah daripada saya, daripada kita. Ya sudahlah, nggak ada masalah. Saya pikir kalau sekarang harus nggak terlalu untung-untung secara finansial nggak apa-apa. Yang penting kita diuntungkan secara mungkin doa dari teman-teman, Masya rezeki. Allah, ya. Karena kan memang kan bicara masalah tentang tabungan akhirat juga perlu. Tapi saya setuju nih, saya tertarik sama Mas ini pada saat lagi ada lebih ditabung. Nah Ya. ini kan yang kadang-kadang kita kan, apalagi kalau masih muda kayak Mas Tom ini kan luar Ya. biasa. Biasanya kalau punya duit lebih langsung dibuat beli-beli yang wah yang mewah-mewah, yang kelihatannya heboh gitu, yang baik, bagus. Tapi ini Mas bisa menyimpan uang, kalau seandainya sampai pandemi ini pun masih panjang, masih bisa bertahan sampai 3 tahun, itu luar biasa. Buat jamaah semua yang lagi nonton Islam Itu Indah saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mas udah sharing ya Mas ya. Terima Thank kasih you. banyak ya. Ya, mudah-mudahan Menginspirasi ya, buat Ustaz. semuanya. Bisa jadi Bagus. inspirasi. Saya dukung acaranya. Saya dukung. Ya. Lanjutkan terus. Iya. Makasih banyak Mas. Assalamualaikum Mas Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Terima kasih, Ustaz. Allah. Ya, ini dia sosok anak muda yang menginspirasi. Aduh, Ini ya Allah. justru yang perlu kita tampilkan ke depan. Jangan yang ngasihnya zong sampah itu. Aduh, begitu bercandaan lagi masih begitu ya. Astagfirullahaladzim di zaman susah kayak gini. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang pandemi ini pasti udah pasti kita harus berhemat nih. Tapi melihat sharing tadi dengan narasumber tadi, kekurangan ini nggak menghalangi untuk berbuat baik. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi. Kita tahu di pandemi gini nih udah hidup pasti boleh dibilang hemat. Nggak mungkin nggak hemat Ustadz ya. Ustadz aja udah hemat kan? Masya Allah luar biasa. Tapi melihat sharing dari narasumber tadi ini nggak kekurangan. Ini bagaimana sebenarnya apa sih pahala yang Allah bagikan bagi orang-orang yang baik tanpa perhitungan. Dan apakah dibolehkan dalam Islam walaupun diri kekurangan banget tapi tetap membantu orang lain atau mengutamakan diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Atau bagaimana Ustadz baiknya? Mohon izin. Ketika kita kekurangan, apakah kita masih bisa berbagi? Tadi sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah contohnya. Kemudian ada masa kini yang kita ambil tiba pembelajaran dari anak dari Surabaya tadi luar biasa. Mas Tom tadi luar biasa, makasih banyak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah apa yang didapat ketika orang bersedekah dikala dia kekurangan? Maka ketahuilah orang ini akan mendapatkan apa? Pahala berupa kebaikan dua, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ingat kalau kita sebenarnya perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah tidak bisa jadi yang 1 dirham itu bisa jadi lebih mulia dibanding yang 100 dirham. Karena kenapa? Ternyata karena dia cuma punya 2 dirham. Jadi yang dia kasih adalah seperberapanya itu. Kalau dia kasih 1 dirham 50%. 50%. Dari 2 Sementara dirham. yang 100 dirham, tapi dia punya 1000 dirham. Iya. Berarti dia cuma kasih 10%. 10%. Berarti mana lebih bagus? Lebih bagus yang satu tadi, Iya, 50%. bisa jadi seperti itu. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Kebaikan sesungguhnya adalah, ketahuilah, ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita memberi dalam kekurangan, itu pertanda kita yakin kepada Allah. Dan ketahuilah, menggunakan hati nurani. Orang berbagi. Ada 3 sahabat Nabi yang kehausan. Ketika dikasih air minum, kata sahabat kasih itu. Kasih lagi pindah. Pada saat yang ketiga itu menunjuk yang pertama. Ketika sahabat Nabi bawa air minum itu yang pertama. Udah meninggal. Inilah luar biasa kebaikan. Masya Allah. Tapi ini Masya Allah ya, ini pelajaran banget banyak buat kita ya. Bicara masalah tadi tentang narsum inspiratif kita tadi. Ini mohon maaf nih, gimana kalau seandainya ini kita ngebantu orang ya. Tapi kita ini mengharap dapat bantuan atau lipatan rezeki dari Allah. Karena kan katanya kan kalau misalnya mau mancing rezeki dengan sedekah gitu ya kan. Jadi kita bersedekah ini tapi ada harapan atau ada sesuatu yang kita inginkan nih. Memberi tapi berharap. Berharap, gimana Ustaz? Tapi berharapnya kepada Allah ya, limpahan rezeki yang luar biasa atau kelebihan atau berkali lipat. Boleh nggak kira-kira? Manusiawi tidak mau rugi gitu ya. Jadi memberinya tidak mau rugi. Nah makanya ketika memberi mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan mengharap Allah lipat gandakan rezeki kita di dunia. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan yang kita amal akhirat lalu kita minta imbalan dunia terlalu kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beramal akhirat, mintalah imbalan akhirat juga.
Ya, minta imbalan akhirat kepada Allah. Maksudnya begini, ketika kita bersedekah, maka jangan memikirkan bahwa kita sedang membantu orang lain. Iya. Ketika kita bersedekah berarti kita membantu diri kita sendiri terbebas dari api neraka. Ya Allah, belum tentu sholat kita khusyuk, belum tentu ini saya bersedekah ikhlas, belum tentu saya bebas dari sini dari riak nih. Mungkin pada saat saya melakukannya saya bebas, tapi setelah saya pulang nanti ada pikiran, oh dia makan nggak ya? Dia pasti tuh pikir, dia pasti ingat muka saya itu. Itu tidak mungkin. Benar, Dia benar, pasti benar, ingat benar, wajah benar. saya itu yang kasih dia. Benar, Itu benar, susah benar. sekali terbebas daripada hal-hal demikian. Maka yang kita harapkan adalah imbalan akhirat. Ya Allah, mungkin saya ria, mungkin saya tidak ikhlas, tapi saya bersedekah untuk menyelamatkan diri saya sendiri daripada api neraka. Maka kalau orang berharap dunia wajar, manusiawi, cuma akan lebih banyak kecewanya. Kenapa Iya. banyak kecewanya? Karena ketika dia ngasih lalu nggak berlipat ganda rezekinya, dia mengatakan, gimana sih katanya Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulat. Katanya tumbuh 7 tangkai kemudian menjadi dilipat gandakan 100 kali. Memang Allah katakan demikian. Tapi jangan kita harapkan di dunia. Walaupun Allah pasti akan membalaskan. Tidak mungkin Allah membiarkannya. Orang tidak pernah sholat aja Allah kasih Dikasih oksigen rezeki. gratis. Iya. Apalagi siapa Benar. yang membantu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti masnya tadi, Masya Allah, saya fokus sama mobilnya, keren banget. Masya Allah, Mas Tom diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, lalu Mas Tom dengan cara bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan, malam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Kata Rasulullah, siapa yang tidak mampu bersyukur yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Jadi mungkin teman-teman mengatakan, saya itu pengen juga bersedekah Ustadz, tapi mobil saya udah belum kayak Mas Tom. Saya itu pengen bersedekah, tapi usaha saya nggak kayak Mas Tom. Maka kata Allah, malam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit, maka kata Allah, syukuri dulu yang sedikit, maka akan kukas yang banyak. Masya Allah, tapi saya tadi tertarik kata-kata Ustadz Maulana ya Apa kan. itu? Jangan coba lihat hal-hal sesuatu, mungkin Mas Tom ngasih 1 juta karena uangnya ada 10 miliar gitu loh. Coba bagi orang yang punya duit cuma 5 juta, terus dia bagi 2 juta setengah, itu kan 50%. Waduh, Itu kalau lebih 1 ini juta lagi. dari 10 miliar itu cuma berapa Iya. persen? Lebih besar lagi, jadi ayo kita berlomba-lomba, picik banget pikiran kita kalau kita cuma hanya berharap dari dunia berlipat-lipat rezeki kita. Tapi Benar. kita berpikir tadi, ya di akhirat nanti kita punya pohon tadi yang bercabang-cabang. Oh, ya, Ini Masya Allah Masya luar Allah. biasa. Buat jamaah yang di rumah yang mau nanya langsung sama guru-guru Islam itu indah, langsung aja ya DM ke Instagram kita, atau mungkin juga lewat email kita ya, atau nomor yang nomor kamu yang tersambung dengan aplikasi Skype bisa juga nanti kita hubungin. Di akhir segmen nanti kita akan doa bersama guru kita Ustadz Syam agar wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita dikembalikan menjadi normal seperti sedia kala. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Ada pembahasan video viral. Kira-kira hari ini apa ya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.